Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mokhtar Syafaat, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan batch yang pertama tahun 2025 pada LPTK UIN Mataram dengan NIM 240111275. Video praktek pembelajaran ini dilaksanakan di MA Ma'arif Ambulu, Jember, Jawa Timur. Pembelajaran kali ini menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Rekaman ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 13 Mei tahun 2025 pada jam 8 WIB. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sehat semuanya ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini, sebelum kita melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma alhimni ilman afqahu bi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bi kaifiyata munajatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk hari ini kita akan absen terlebih dahulu kehadiran kalian. Nanti bagi yang hadir silakan bilang hadir. Gilang Aditya, Muhammad Aldo, Muhammad Raditya, Mujibul Ahsan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian, apakah pembelajaran sejarah kebudayaan itu penting? Ya, penting sekali ya anak sekalian. Pembelajaran SKI itu sangat penting bagi kita semuanya. Untuk apa? Pentingnya kita mempelajari SKI ini supaya apapun yang menjadi sejarah baik di masa lalu bisa terulang kembali pada saat ini. Sedangkan kesalahan di masa lalu itu jangan sampai terulang kembali di masa ini. Itulah guna dari pembelajaran sejarah. Maka dari itu kita beruntung sekali hari ini bisa mempelajari sejarah Islam ini kembali. Baik anak-anak sekalian, sebelum itu marilah kita mereview kembali mengenai pembelajaran kemarin yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Apa yang kita bahas sebelumnya? Tentang peradaban Daulah Bani Umayyah di mana? Andalusia. Ya, di Andalusia atau di daerah Spanyol itu pernah ada daulah atau negara Islam, yaitu negara atau daulah Umayyah. Pada materi selanjutnya perlu kalian ketahui bersama-sama mengenai tujuan dari pembelajaran kita selanjutnya, yakni tentang peradaban Islam Daulah Abbasiyah. Di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik dapat menelaah sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah
dan perkembangannya dengan benar. Ya, maka di sini menelaah itu apa? Yaitu meneliti dengan sangat mendalam mengenai sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Peserta didik yang kedua dapat menguraikan faktor-faktor runtuhnya Daulah Abbasiyah dengan benar. Baik, selanjutnya kita akan ajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaan ini nantinya untuk mengecek bahwasanya kalian sudah belajar apa belum di rumahnya masing-masing. Baik. Sebelum Daulah Abbasiyah ada Daulah Islam yang bernama Umayyah. Apa betul? Ya, betul. Pada tahun berapakah Daulah Abbasiyah berdiri? 750 Masehi 750. Coba kita pilih, apa betul? Ya, betul. Ternyata pembelajaran ini ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah, ya, Daulah Abbasiyah. Yang kedua yaitu mengenai peradaban, kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah, dan yang ketiga yaitu mengenai sejarah runtuh dan hancurnya Daulah Abbasiyah. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah setelah meninggal keturunan terakhir dari Bani Umayyah, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad bin Marwan. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Ya, ini diperhatikan ya. Di sini ada periode-periodenya, ada fase-fasenya. Matematika, astronomi, dan berikut adalah khalifah-khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah di setiap periode. Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh 5 khalifah. Yang pertama adalah Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah merubah Selat Kudus menjadi Bandar Abbas, dan Bandar Abbas merupakan kota yang terletak di sebelah selatan Iran yang ini penduduknya berjumlah 350-an jiwa dan merupakan pelabuhan marisir dari. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur. Dirinya memiliki pemikiran bahwa innama anni sultanullah fil ard, yang berarti bahwa sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di bumi. Sehingga dirinya bebas membuat seperti apa wilayah kekuasaan. Abu Ja'far Al-Mansur membiasa pusat pemerintahan dari Damaskus, Suriah ke Baghdad dan Irak, dan membangun istana dengan nama Madinah Salam. Al-Mansur memilih lokasi di tepi barat Sungai Tigris, tidak jauh dari Kanal Barat, saringan saluran air yang menghubungkan Tigris ke Sungai Euphrat, sungai sepanjang 2.870 km yang memanjang dari Anatolia Turki ke Teluk Persia, melewati 3 negara yaitu Turki, Suriah, dan Irak. Karena kanal itu cukup dalam untuk mengakomodasi lalu lintas komersial, Al-Mansur meramalkan bahwa ibu kota barunya akan diposisikan dengan sempurna untuk mengeksploitasi Tigris dan Euphrat. Pembangunan dimulai pada 30 bulan Juli 762 Masehi dan selesai 8 bulan pada 766 Masehi. Khalifah yang ketiga yaitu Harun Ar-Rasyid. Di era Harun Ar-Rasyid, Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya. Karyanya yang paling dikenal adalah pendidikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi
tempat penelitian, lembaga penerjemah, dan perpustakaan yang memiliki 10.000 koleksi. Di masa ini sudah dikenal dengan kisah 1001 Malam dan kisah Abu Nawas, serta menunjuk Abu Yusuf menulis kitab Al-Kharaj, yaitu kitab yang membahas mekanisme pajak tanah dengan sistem seadil ini. Masjid Agung Samarok yang kala itu merupakan masjid terbesar di dunia. Masjid yang terkenal dengan menara bentuk spiral ini seperti kue tar, yang dibangun pada 898 sampai 852 oleh putra Al-Mutasir, yaitu Al-Mutawakkil. Menara melingkar ini menjulang tinggi 55 meter di atas permukaan tanah, dan terdapat sebuah tangga spiral memutar berlawanan arah jam-jam di sekeliling bagian luar menara sampai ke pavilion puncak. Bentuk menara yang sangat unik ini tampaknya terilhami dari zigzag menara kuil kuno Mesopotamia. Runtuhnya dinasti Abbasiyah yang sudah berdiri selama 800 tahun karena wilayahnya yang sudah terpecah-pecah menjadi dinasti-dinasti kecil, sehingga dengan mudah dihancurkan oleh tentara Romawi. Lalu, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Bani Abbasiyah? Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, menumbuhkan semangat menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, seperti yang telah dicontohkan oleh para cendekiawan Islam dalam mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, membina rasa persatuan dan kesatuan umat Islam dan kerukunan beragama di seluruh dunia yang tidak membeda-bedakan suku, bangsa, negara, warna kulit, dan lain sebagainya. Baik, setelah ini coba kita akan lihat bersama-sama mengenai materi, mengenai Daulah Abbasiyah ini. Ya. Yang pertama, tentang lahirnya Daulah Abbasiyah. Ya. Lahirnya Daulah Abbasiyah itu disebabkan karena satu, dengan munculnya gerakan-gerakan perlawanan pada Daulah Umayyah karena ketidakpuasan terhadap pemimpin Abbasiyah. Oke, selanjutnya tadi mengenai fase-fase pemerintahan Abbasiyah. Ya, fase-fase yang pertama, fase pembentukan. Ya, ini pembentukan tahun berapa? 232 Hijriah. Pada saat ini pemerintahan yang pertama ini dipimpin oleh berapa khalifah? Coba dilihat di bukunya masing-masing. Ada berapa? Ada 9 orang khalifah yang memimpin di fase pertama. Dan di fase pertama inilah letak kejayaan dari Bani Abbasiyah. Pada waktu kepemimpinan siapa tadi di video? Harun ar-Rasyid. Ya. Harun ar-Rasyid itu membangun banyak sekali bangunan-bangunan yang sangat megah. Salah satu contoh bangunan itu adalah yang namanya Baitul Hikmah. Ya, Baitul Hikmah ini merupakan bangunan yang dimana bangunan ini merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan pada saat itu. Di sana ada perpustakaannya, ada tempat-tempat untuk diskusi, ya, mendiskusikan tentang berbagai macam hal, ya, dan ada juga masjid dan tempat-tempat seperti hanya universitas seperti itu, ada kelas-kelasnya juga. Nah, itu Baitul Hikmah. Dan yang kedua, ya ini fase yang kedua tentang pengaruh dari Turki. Ya, ini Turki yang pertama. Jadi karena Irak dan Turki ini bersebelahan, nah, mereka ini Abbasiyah ini karena memiliki sifat ya ini merangkul semuanya. Jadi semua bangsa, semua suku, ya, yang di situ turut andil dalam pembangunan Abbasiyah juga diberikan kekuasaan untuk bisa berkuasa di dalam Abbasiyah. Berbeda dengan Umayyah. Umayyah itu
Yang menjadi pemimpin harus orang-orang Arab saja, tidak boleh dari orang lain, dari suku lain tidak boleh. Ya, maka dari itu di sini pengaruh Turki ini sangat berpengaruh di periode yang kedua. Oke. Peradaban Daulah Abbasiyah ini tentang kemajuan-kemajuan yang pernah dialami oleh Daulah Abbasiyah. Ya, kemajuan-kemajuan itu yang pertama adalah kondisi sosial, di mana kondisi sosial ini anak-anak sekalian, Daulah Abbasiyah itu memiliki masyarakat yang heterogen. Apa itu heterogen? Bermacam-macam. Runtuhnya Daulah Abbasiyah, ya, bisa kalian juga lihat di bukunya masing-masing. Pertama adalah faktor internal, ya, dari dalam. Faktor ini karena sangat luasnya wilayah. Yang pertama luasnya wilayah ini, ya, sehingga komunikasi antara wilayah dengan di pusat ini sangat jauh, sehingga menyebabkan terputusnya koneksi. Selanjutnya faktor eksternal. Nah, ya, ini faktor dari luar kerajaan. Yang pertama adalah serangan tentara Mongol. Ini terjadi pada tahun 665 Hijriah atau 1258 Masehi. Yang tentara Mongol ini menghancurkan pusat-pusat peradaban Abbasiyah seperti di Bukhara, Samarkand, dan Baghdad. Jadi semua di situ, ya, dihancurkan pusat-pusat kotanya untuk supaya mempercepat kehancuran dari Abbasiyah. Anak-anak sekalian, supaya kita lebih fresh, ya, kita permainan dulu ya. Nah, silakan semuanya. Baik, permainan kita ini, ya, supaya kita lebih fresh. Tadi agak tegang, ya, tegang pembelajarannya ke depan. Wah, ini supaya kita agak fresh, kita permainan terlebih dahulu. Baik, siap ya permainan ya? Siap semua? Oke. Baik, permainannya seperti ini. Jadi permainannya adalah kita akan menulis angka yang tidak terlihat, ya, angka yang tidak terlihat. Bagaimana itu? Contohnya begini. 1, ini 2, ini berapa? 3, ini berapa? 4. Nah, kalian nanti akan menulis itu dengan tangan kalian masing-masing. Siap ya? Baik. Angka 1 bagaimana? Angka 2. Angka 5. Angka 6. Oke, akan saya bagi terlebih dahulu kelompoknya. Nah, kelompok 1, ya. Ini kelompok 1 di sini, ya. Ketuanya diketuai oleh siapa? Naswa, ya. Kelompok 1. Kelompok 2, ketuanya adalah Adit, ya. Aditya Farel, ya. Ini kelompok 2. Bentar. Kelompok 3, ketuanya siapa? Kita akan bagikan dulu tentang LKPD. Nah, di sini seperti ini ada gambar-gambarnya. Silakan nanti gambar ini kalian diskusikan dengan teman. Ini apa sih? Ya, di balik gambar ini dan ada tulisan judul-judulnya itu apa? Ya. Dan nanti coba untuk dikembangkan sendiri, ya. Dikembangkan, lalu kalian tulis di bawahnya. Oke. Ini saya bagi, ini kelompok 1. Ya, silakan. Ini kelompok kedua. Ya, silakan. Kelompok yang ketiga. Ya, silakan. Oke, baik, kita ke depan dulu. Di sini ada langkah-langkah untuk mengerjakan dari LKPD yang sudah saya bagikan barusan, ya. Menyampaikan langkah-langkah. Yang pertama adalah setiap kelompok akan mendapatkan lembaran. Ya, tadi sudah, ya. Saya beri waktu sekitar 10 menit ya untuk berdiskusi.
Kalau ada yang kurang paham, silahkan bisa ditanyakan ke Pak Guru ya. Apa saja itu? Apa tentang apa? Runtuhnya Daulah Abbasiyah. Oh, Daulah Abbasiyah runtuhnya. Oke. Tadi dicatat kan ya? Yang di depan ini. Oke. Tentang apa di sini? Materi tentang apa? Peradaban Daulah Abbasiyah. Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang tugas yang diberikan oleh Pak Mukhtar. Di sini kelompok 1 mendapatkan tugas yaitu yang berisi tentang gambar Abu Abbas As-Soffah. Nah, Abu Abbas As-Soffah memiliki nama asli Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ia adalah putra pasangan Muhammad bin Ali dengan Raita. Ayahnya merupakan cicit dari Abbas bin Abdullah Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Nah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan peradaban Daulah Abbasiyah. Di lomba kerja siswa kami terdapat gambar Darul Hikmah, penerjemahan buku kuno, tradisi keilmuan yang kuat, dan kutab atau perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang runtuhnya Daulah Abbasiyah. Runtuhnya Daulah Abbasiyah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kelemahan yang berasal dari dalam pemerintahan Abbasiyah itu sendiri. Di antara penyebabnya ialah karena perebutan kekuasaan antar bangsa seperti Turki, dinasti Buwayhi, dan Bani Seljuk. Tadi untuk presentasinya ya sudah cukup baik, namun kita harus berlatih terus-menerus, berlatih untuk berbicara di depan ya. Kalian harus sering-sering latihan. Dan nanti setelah ini kita akan ada game kembali, game word wall ya. Dan nanti saya akan silakan, saya membutuhkan 5 anak ya, 5 anak untuk maju ke depan dan langsung menjawab pertanyaan yang ada di layar ke depan. Nomor 1 dipilih ya. Klik aja. Dibaca. Coba dibaca dulu. Perang salib dan Perang salib berlangsung cukup lama, hampir 200 tahun lamanya, yaitu mulai. siapa yang mau maju kira-kira? Soalnya kejutan. Dini. Ayo silakan nomor 2. Silakan dibuka. Dibaca. Baghdad sebagai ibu kota Abbasiyah kian tumbuh pesat. Kota ini sudah penuh sesak dengan berbagai bangunan. Maka Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menganggap perlu membangun kota bayangan dari Baghdad. Kota bayangan yang dibangun itu bernama Betul ya. Oke, terima kasih. Betul ya. Tentang menyimpulkan materinya ya, materi dari awal ya, dari awal hingga akhir tentang yaitu tentang lahirnya Daulah Abbasiyah. Lahir pada tahun berapa? 750 Masehi. Siapa khalifah pertamanya? Abu Abbas As-Soffah ya. Ada lembaga pendidikan atau lembaga yang mengurusi tentang ilmu pengetahuan apa namanya? Baitul Hikmah. Terus tadi ada 2 perang besar yang tadi terjadi pada saat keruntuhnya dari Bani Abbasiyah. Apa saja tadi? Perang salib dan perang
serangan dari kerajaan Mongol. Refleksi diri ini adalah mencerminkan diri kita, tanya pada diri kalian masing-masing mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ini. Ya, apakah kalian sudah tahu tentang sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah? Sudah tahu ya? Sudah paham ya, betul ya? Ya. Yang kedua, apakah sudah tahu kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah? Sudah tahu, oke. Apakah kalian sudah paham penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah? Oke. Baik, yang selanjutnya yaitu kita nanti ada tugas di rumah ya. Tugas di rumah kalian masing-masing, setiap anak nanti satu merangkum materi tentang sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah ya. Silakan nanti setiap anak di rumah di pertemuan yang akan datang nanti kalian wajib merangkum di bukunya, buku tulisnya masing-masing, dan nanti akan saya periksa di minggu yang akan datang ya. Yang kedua, membuat poster sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Nanti setiap kelompok nanti akan membuat satu poster yang menerangkan tentang lahirnya Daulah Abbasiyah dan segala isinya, mulai lahirnya, siapa pendirinya, fotonya seperti apa, lalu apa saja bangunan bersejarah yang ada di sana, terus ilmu apa saja yang pernah berkembang pada waktu itu, dan terakhir adalah tentang runtuhnya dari Daulah. Ice breaking hari ini judulnya adalah tepuk 1, 2, 4, 5 ya. Tepuk apa? 1, 2, 4, 5. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Kurang cepat. Tepuk 2. Nah, tepuk 4. Tepuk 4. 2 kali tepuk 4. 2 kali tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Baik, tepuk tangan semua. Oke. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita. Ya, dari awal hingga akhir ya, kita sudah sampai pada diantaranya adalah satu, kita harus toleransi terhadap segala bentuk perbedaan. Ya, perbedaan. Ini di sini ada hikmah ya. Segala bentuk perbedaan kita harus toleransi. Ya, di Indonesia ini banyak sekali sukunya, maka kita harus bisa toleransi dengan suku-suku yang ada di luar kita. Ada Jawa, ada Madura, semuanya adalah orang Indonesia ya. Ya, kalau di Abbasiyah di situ memiliki sifat namanya egaliter. Kita harus memiliki pandangan bahwasanya semua orang itu memiliki derajat yang sama ya. Meskipun dengan latar belakang suku, etnis, agama yang berbeda, itu sudah dicontohkan oleh Bani Abbasiyah. Ya. Yang kedua, mengutamakan ilmu pengetahuan. Ya, di situ dengan ilmu pengetahuan ini, anak-anak sekalian, kita bisa menjadi negara yang maju peradabannya, negara dengan sederet prestasi. Nah, itu kalau ilmu pengetahuannya kuat. Maka dari itu kita harus bisa mengutamakan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, saling menghormati. Ya, menghormati apa? Yaitu perbedaan. Ya, setiap kita ini adalah berbeda, maka kita harus menghormati orang lain supaya apa? Kita tetap rukun, tetap tetap harmonis ya, meskipun berbeda. Itulah anak-anak sekalian tentang penutup kita ya. Penutup kita hari ini kesimpulannya seperti itu. Dan sebelum kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita terlebih dahulu harus berdoa. Yang akan memimpin doa pada siang hari ini untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan Ketua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
rahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.